Halo para pejuang, memasuki hari ke-59 belajar SNBT. Hari ini kita akan melanjutkan lagi drilling soal penalaran matematika. Penalaran matematika yang keempat ini akan membahas tentang suatu fungsi dan turunan. Nah, seperti biasa, karena ini soal yang baru, silakan kalian ambil kertas dan alat tulis kalian. Kemudian silakan dicoba dulu soalnya dan di-pause dulu videonya ya. Silakan kalian baca dulu soalnya pelan-pelan, pahami dulu. Setelah itu kalian coba dulu, baru kalian lanjutkan lagi videonya. Sudah? Ya, kalau sudah, coba kita bahas soal ini ya. Karena Mister lihat soal-soal PM itu banyak juga keluar soal tentang fungsi-fungsi seperti ini. Jadi, Mister coba untuk membahas salah satu tipe soal tersebut, sehingga ketika keluar lagi yang mirip-mirip seperti ini, yang ada fungsi-fungsi seperti ini, kalian sudah tahu cara mengerjakannya. Oke, kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, Mister kecilkan dulu ya, biar Mister punya space buat membahas. Kita baca dulu, sebenarnya nggak usah dibaca sih ya. Kalian screening aja, pasti yang fungsi-fungsi itu penting gitu ya. Yang bentuknya fungsi itu pasti penting. Dimana kita lihat bahwa T itu menunjukkan tahun ya. T itu tahun, kemudian suatu pabrik tekstil ini ada pendapatan. Pendapatan itu adalah fungsi F dalam kurung T. Yang fungsinya adalah 850 dikurangi 12T dikurangi 3T kuadrat. Namanya dalam suatu industri ada pendapatan, pasti ada pengeluaran juga. Atau kita sebutnya sebagai biaya operasional ya. Di situ tertulis ada biaya servis mesin, ada biaya suku cadang, dan lain-lain gitu ya. Dimana biaya operasional itu kalau dalam soal adalah G dalam kurung T. Dimana fungsinya adalah 150 ditambah 8T ditambah 2T kuadrat. Nah, harus diingat bahwa fungsi pendapatan dan operasional ini dihitung mulai dari tahun ketiga sampai tahun ke-14 saja gitu ya. Di situ ada keterangannya 3 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 14 gitu ya, atau T-nya di antara 3 sampai 14. Dimana di soal juga diberitahu keuntungan. Keuntungan itu ya secara logika aja juga kita tahu bahwa keuntungan itu adalah besarnya pendapatan dikurangi besarnya biaya operasional. Itu akan menjadi keuntungannya gitu ya. Artinya di sini kita bisa cari tahu dulu fungsi keuntungan itu apa. Kita masukin tuh 850 dikurangi 12T dikurangi 3T kuadrat dikurangi, kasih dalam kurung ya, si fungsi dari si G dalam kurung T, 150 ditambah 8T tambah 2T kuadrat. Nah, ingat kalau ada kurung gini, kurungnya nyapit ya. Nyapit, nyapit, nyapit gitu ya. Sehingga jadinya 850 min 12T min 3T kuadrat dikurangi 150 dikurangi 8T dikurangi 2T kuadrat. Maka fungsi keuntungannya U dalam kurung T-nya adalah 700 dikurangi 20T dikurangi 5T kuadrat. Selesai sampai sini gitu ya. Jadi sekarang kita udah punya fungsi untuk keuntungan si pabrik tekstil tersebut adalah 700 min 20T min 5T kuadrat. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Pada tahun ke X, besarnya keuntungan dari mesin produksi tahun ini adalah 400 juta rupiah. Maka berapakah X-nya? Jadi sekarang kita ditanya pada tahun ke berapa keuntungan pabrik tersebut 400 juta rupiah. Artinya untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, U dalam kurung T harus sama dengan 400 juta rupiah. Itu kan dalam juta, jadi nggak perlu ditulis ya 000-nya gitu ya. Di kata terakhir kalian lihat U dalam kurung T juta rupiah. Jadi kita tulis saja U dalam kurung T kalau 400 juta rupiah sama dengan 400. Ya udah, tadi fungsinya apa? 700 dikurangi 20T kurangi 5T kuadrat harus sama dengan 400 juta. Pindah ruas ya, 400-nya ke kiri jadi negatif. 700 dikurangi 400 jadi 300 min 20T min 5T kuadrat sama dengan 0. Ya udah, gimana kita nyari tahun ke T-nya? Atau di sini kan X atau T sama aja gitu kan tahun ke T-nya. Ya udah kita faktorkan ya. Nah, tapi kalau kita memfaktorkan dengan posisi T kuadratnya negatif ya sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi ribet.
Lebih baik di sini coba kita sederhanakan dulu nih. Ini kan ada 300 minus 20 sama minus 5. Kita bagi dulu dengan min 5. Jadinya min 5 jadi T kuadrat. Ditambah minus 20 bagi minus 5 jadinya 4T. 300 bagi minus 5. Min 60 sama dengan 0. Nah, sekarang fungsinya udah lebih sederhana. Lebih mudah untuk mencari faktor-faktornya. Nah, kita cari nih, kita faktorkan untuk mendapatkan berapa nilai T-nya. Biasa, Mister pakai teknik belah ketupat ajaib ya, yang Mister ajarkan. Kalau dikali harus minus 60, ditambah harus 4. Berapa tuh yang dikali minus 60 ditambah 4? 10 sama minus 6 ya. 10 kali minus 6 jadi minus 60. 10 tambah minus 6 jadi 4. Jadi T plus 10, T min 6. Sehingga T-nya bisa berapa aja? T-nya bisa sama dengan min 10 atau T-nya sama dengan 6. Nah, pakai logika aja. Namanya tahun kan nggak mungkin negatif gitu ya. Jelas T-nya itu kita udah lihat rentangnya juga harus antara 3 sampai 14. Dan nggak mungkin namanya tahun negatif. Masa dia kembali ke masa lalu gitu, ke minus 10 tahun yang lalu. Belum jadi, mungkin pabriknya juga belum dibuat gitu ya. Maka keuntungan 400 juta itu akan diperoleh pada tahun ke-6. Sehingga jawabannya adalah yang C, seperti itu. Jadi gampang ya, kalian cari tahu dulu keuntungan itu fungsinya apa. Ketika untungnya 400 juta, ya udah si fungsi ini harus sama dengan 400, berapa T-nya gitu ya. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung untuk nomor 1 ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke nomor 2. Kita baca soal yang kedua. Mesin produksi ini masih memberikan keuntungan jika rentang waktu T memenuhi. Artinya, ketika dia masih memberikan keuntungan, itu ketika nilai fungsi U terhadap T-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, kita kan tadi tahu kalau fungsi U terhadap T ini kan adalah 700 min 20T min 5T kuadrat. Nah, supaya dia masih memberikan keuntungan, nilai U dalam kurung T-nya harus lebih besar daripada 0. Jangan sama dengan juga, karena namanya UT sama dengan 0, artinya dia udah nggak kasih keuntungan dong. Keuntungannya udah 0. Namanya mendapat keuntungan itu kan pasti nilai keuntungannya positif gitu ya. Nah, supaya fungsinya lebih sederhana, kita bisa bagi fungsi ini dengan minus 5 gitu ya. Sehingga 700 bagi minus 5 menjadi minus 140. Minus 20 minus 5 jadinya 4T. Minus 5T kuadrat bagi minus 5 jadinya T kuadrat plus. Jadi T kuadrat tambah 4T min 140. Karena kita membagi dengan sesuatu yang negatif, tandanya harus berubah. Mister sering lihat nih di komentar banyak yang salah di sini nih, gitu ya. Ingat, kalau kalian dalam pertidaksamaan membagi dengan sesuatu yang negatif, tandanya harus berubah menjadi lebih kecil daripada 0. Ya udah, kita coba cari pemfaktorannya kan. Kita faktorkan, cari berapa T yang menghasilkan 0 dulu nih. Artinya kita pakai ini ya, belah ketupat ajaib. Kalau dikali hasilnya min 140, kalau ditambah hasilnya 4. Berapa tuh angkanya? Yaitu 14 dan 10. Mana yang negatif? Yang negatif 10-nya. Jadi 14 kali min 10 minus 140. 14 tambah min 10 jadi 4. Sehingga T min 10, T plus 14. Maka nilai T yang memenuhinya kalau T-nya nggak sama dengan 10, T-nya harus sama dengan minus 14. Nah, lihat tandanya lebih kecil daripada 0. Maka harus kita uji nih. Nah, tadi rentang T-nya itu kan batasnya dari 3 ya. Dari 3 sampai 14. Maka titik paling bawah sini pasti adalah 3. Nah, kita tahu minus 14 itu di luar dari rentang T-nya. Jadi nggak mungkin dia penyelesaiannya, coret udah. Nah, sekarang tinggal kita lihat antara 3 sampai 10 T-nya. Nah, 10-nya ikut nggak pertanyaannya? Nah, 10-nya tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena ketika T-nya 10, maka keuntungannya itu sama dengan 0. Sedangkan kita pengen keuntungannya kan lebih besar daripada 0 kan. Namanya 0 mah udah nggak untung gitu kan. Maka range-nya itu adalah T-nya antara 3
sampai 10 dengan catatan 10-nya nggak ikut. Karena ketika T-nya kalian isi 10 di persamaan ini, keuntungannya 0. Jadi dia udah nggak untung di situ. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang A, seperti itu. Dan memang kelihatan ya, kalau kita lihat antara 3 sampai 10 sih cuman ada yang A. Takutnya nanti di yang B ada 3 sampai 10 juga, tapi ada lebih kecil sama dengan. Nah, itu harus hati-hati tuh ya. Ingat, 10 itu tidak ikut di penyelesaiannya. Kenapa? Karena ketika T-nya 10 tahun, maka U-nya tuh sama dengan 0. Udah nggak untung gitu ya di situ. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham untuk soal nomor 2 ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, berikutnya kita baca soal nomor 3. Pada saat mesin produksi tidak lagi memberikan keuntungan, jadi udah nggak untung ya, pertama kali. Pendapatan dari mesin tersebut, yang ditanya pendapatan dari mesin tersebut. Oke, jadi namanya tidak memberikan keuntungan pertama kali, yang tadi tuh seperti yang di nomor 2, yaitu ketika keuntungannya sama dengan 0. Artinya, cari dulu berapa nilai T-nya ketika keuntungannya adalah 0 rupiah. Artinya dengan kata lain sama seperti nomor 2. Kalian tinggal lihat lagi tadi nomor 2. Di nomor 2 kan tadi kita udah mencari bahwa U dalam kurung T sama dengan min 5T kuadrat min 20T plus 700 sama dengan 0. Tadi udah difaktorkan ya. Tadi kita tahu T plus 14, T min 10 sama dengan 0. Jadi tinggal lihat lagi di soal nomor 2 tadi. Cuman tandanya kalau tadi mah kan lebih kecil sama dengan ya. Kalau sekarang sama dengan 0 gitu tandanya. Maka T-nya itu kan tadi kalau nggak minus 14, T-nya adalah 10. Tadi Mister bilang apa? T10 itu adalah waktu ketika si keuntungannya itu sama dengan 0 rupiah. Gitu kan? Makanya tadi di nomor 2, Mister bilang nggak boleh T-nya sampai 10, harus kurang dari 10. Karena ketika 10, kita masukin ke sini, keuntungannya udah nggak untung, udah 0 rupiah. Artinya, yang ditanya sekarang adalah berapa pendapatannya ketika untungnya 0. Pendapatan itu apa? Tadi kita ingat pendapatan itu adalah fungsinya F dalam kurung T. Di mana 850 min 12T min 3T kuadrat. Tadi yang ditanya pendapatan ketika udah nggak untung. Udah nggak untung itu di tahun ke-10. Maka yang ditanya adalah F dalam kurung 10. Kita ganti tuh 850, T-nya ganti jadi 10. 12 kali 10 dikurangi 3 dikali 10 pangkat 2. Menjadi 850 dikurangi 120 dikurangi 300. Sehingga pendapatannya ketika dia tidak untung pertama kali, walaupun nggak untung kan artinya bukan berarti dia nggak dapat pemasukan dong. Nggak untung itu kan kondisi ketika pemasukan dan biaya operasional pengeluarannya sama gitu ya. Artinya masih tetap dia punya pendapatan, cuman biaya operasionalnya udah sama dengan pendapatannya sehingga udah nggak untung gitu ya. Adalah 430 juta. Kalau kita lihat pada pilihan, maka jawabannya adalah yang C. Jadi ketika mesin produksi ini udah nggak memberikan keuntungan pertama kali, pendapatan dari mesin tersebut adalah ketika di tahun ke-10 tadi. Yaitu kita cari F dalam kurung 10 hasilnya adalah 430 juta. Seperti itu. Jadi kalau nanti dihitung tuh artinya pemasukannya, pendapatannya 430 juta. Pengeluarannya juga 430 juta. Jadi ketika pendapatan dan pengeluaran sama, artinya pertama kali mesin tersebut udah mulai nggak menguntungkan lagi tuh. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal terakhir ya, ke soal nomor 4. Pada rentang waktu T dengan T antara 3 sampai 14, jika laju perubahan F terhadap T adalah L1 dan laju perubahan G terhadap T adalah L2, maka nah itu ada pernyataan. Kalian harus pahami dulu, namanya laju perubahan terhadap waktu itu apa? Nah ini karena tahu nih, ini ilmu baru nih, bisa belum ngajarin. Laju perubahan terhadap waktu itu adalah turunan. Nah ini kalian catat nih, laju perubahan terhadap waktu itu adalah turunan. Contohnya paling simpel adalah kita pelajari konsep fisika kan. Dimana di fisika itu kan ada jarak, kecepatan, dan percepatan.
Nah, kecepatan itu merupakan turunan dari jarak terhadap waktu. Gitu kan? Jadi, fungsi jarak diturunkan terhadap waktu menghasilkan kecepatan. Sedangkan percepatan itu diturunkan dari kecepatan terhadap waktu menghasilkan percepatan. Jadi, kalau ada laju perubahan terhadap waktu, dengan kata lain sebenarnya itu adalah turunannya gitu yang dicari. Maka di sini kita mau mencari turunan pertama dari fungsi f dalam kurung t. Nah, kita ingat dulu, turunan tuh rumusnya apa sih, Mister? Buat yang lupa, Mister ingetin ya. Kalau kita punya Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya atau Y aksennya itu adalah A dikali N X pangkat N-1. Jadi N-nya dikaliin ke A, tapi nanti pangkatnya dikurangin 1 si N-nya. Gampangnya gitulah ya. Jadi kalau kita mau mencari turunan dari F dalam kurung T, Mister tulis dulu lah ya fungsi F-nya ya. Min 12T min 3T kuadrat. Maka turunannya adalah 850-nya hilang gitu ya, menjadi 0. Min 12T, artinya 12 kali 1, T 1 min 1 gitu. Dikurangi 3 kali 2, T 2 kurangi 1. Sebenarnya kalau kalian punya 12T, itu kalau diturunin itu sebenarnya langsung kalian tulis jadi 12 aja, T-nya hilang. Mudahnya begitu ya. Dikurangi 3 kali 2, 6, T. Jadi turunan pertama dari F dalam kurung T adalah 12 min 6T. Dimana tadi dia bilang range waktunya adalah antara 3 sampai 14. Kita uji. Jadi ketika turunan dari si F-nya itu 3, hasilnya positif atau negatif. Artinya 12 dikurangi 6 kali 3, 12 kurangi 18, hasilnya adalah minus 6. Bagaimana ketika kita masukin turunan ini X-nya adalah 14? Karena range waktunya antara, tadi sekali lagi, antara 3 sampai 14. Artinya 12 dikurangi 6 kali 14. 12 dikurangi 84, maka 12 kurangi 84 hasilnya minus 96. Dimana tadi turunan pertama dari F dalam kurung T ini adalah L1 kalau pada soal gitu. Maka kita lihat L1-nya bernilai negatif. Trennya itu semakin bertambahnya tahun, maka pendapatannya itu akan semakin menurun gitu ya. Turunan pertama dari pendapatannya itu akan semakin menurun. Sehingga L1-nya lebih kecil dari 0. Ini kesimpulan pertama. Nah, lakukan hal yang sama untuk mencari L2 gitu. Dimana L2 itu kan turunan dari si G gitu kan. Kalau kita punya G dalam kurung T, itu adalah 150 tambah 8T tambah 2T pangkat 2. Dimana artinya turunan pertama dari G terhadap T-nya adalah 150-nya hilang, 8T sisa 8 ditambah 2 kali 2 T pangkat 2 kurangi 1. Dengan kata lain, turunan pertama dari G-nya adalah 8 ditambah 4T. Ya udah, kita uji nih. Ketika range waktunya sama dengan 3, maka turunan G terhadap T-nya berapa? 8 ditambah 4 kali 3, hasilnya adalah 20. Satu lagi, kalau T-nya 14 berapa? 8 ditambah 4 kali 14, hasilnya adalah 64. Jadi trennya semakin bertambahnya waktu, maka turunan G terhadap T-nya semakin bertambah. Dengan kata lain, L2-nya pasti akan selalu lebih besar dari 0, positif seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, L1 lebih kecil dari 0 dan L2 lebih besar dari 0, seperti itu. Jadi kalian harus ingat sekarang nih, kalau ada pokoknya dalam suatu fungsi ditanya laju perubahan terhadap waktu, itu namanya adalah turunan ya. Dengan kata lain, karena harus mengingat materi turunan, rumusnya itu adalah yang ini ya, yang di pojok kiri bawah, diingat-ingat lagi sedikit. Oke, ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal nomor 4 ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya selesai ya soal penalaran matematika set yang keempat. Silakan kalau ada yang masih bingung-bingung ditanyakan saja di kolom komentar atau punya pendapat lain. Mister kayaknya ngerjainnya lebih cepat kalau begini, lebih efektif kalau begini, silakan aja ya. Kita lanjutkan lagi drillingnya di video berikutnya. Akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!